Oke pemirsa, kembali ke The Inspirator bersama Brother Sim. Oke, so bro, tadi kita sudah bahas sedikit tentang leadership, seru sekali. Kalau saya boleh kilas kembali, itu bagaimana bro dulu memulai karir pertama kali? Oke, begini. Mungkin dari kuliah. Ya. Awalnya gitu, saya terlahir pada keluarga yang puji syukur menengah lah ya. Namanya waktu itu orang tua saya kan migrate dari daratan ya, dari Cina, dan ibu saya kebetulan adalah turunan keluarga kerajaan. Tapi itu tidak membuat saya menjadi seorang yang lemah gitu, dan sejak kecil saya di tanda kutip dideportasi oleh orang tua sekolah ke luar negeri. Saya lahir di Indonesia. Di mana? Di Palembang. Di Palembang. Oh, lahir di Palembang. Lahir di Palembang karena orang tua pertama bertemunya di Palembang. Tapi sejak kecil saya dideportasi di tanda kutip deportasi disekolahkan di sana, dan saya bertumbuh jadi pribadi yang tangguh. Jadi pindah sekolah di mana? Iya, di Singapura ya, di Singapura. Dan sejak lebih kurang sejak usia 16 dan 17 tahun, 16 tahun itu saya mulai mencoba mencari uang sendiri. Awalnya menjadi seorang sales promotion jualan di Lucky Plaza, menjadi seorang agent MLM ya, MLM. Karena that's the fastest way I can get money. Belum ada izin gitu kan. Jadi yang on and off ya, kadang-kadang jaga pameran, bagi-bagi brosur, segala serabutan lah Pak Rudi. Yang sesuatu hal yang bisa mendapatkan extra income buat saya, yang sehingga saya punya uang lebih jajan. Orang tua memang sudah memberikan uang, tapi uangnya pas-pasan aja. Walaupun dari keluarga yang menengah ke atas. Karena memang dididik seperti itu, nggak boleh jadi seorang laki-laki yang manja gitu. Dan ketika saya tumbuh seperti itu membuat building karakter saya menjadi lebih kuat gitu loh. Sehingga ketika saya harus memulai sebuah perjalanan lebih lanjut mencari uang, yaitu bekerja sama orang dan sebagainya, itu menjadi satu inspirasi buat saya, dan juga pengalaman yang luar biasa dalam hidup saya. Saya tahu cari uang itu ternyata nggak gampang ya, gitu loh. Dan bagaimana rasanya kalau kita nggak punya sesuatu, gitu. Sakit sekali. Karena sekarang banyak yang anak dari keluarga yang menengah, yang lumayan, yang mereka terpola hanya santai saja, hanya kuliah saja dan sebagainya. Akhirnya seringkali mereka tidak terbentuk. Jadi luar biasa bro, masih menekuni dari bawah, dari sales dan sebagainya. Nah, setelah itu setelah tamat kuliah masuk ke dunia kerja bagaimana waktu itu? Jadi langsung ke wirausaha atau waktu itu sempat? Saya sempat bekerja dulu. Jadi kalau saya boleh kasih sedikit tips ataupun ini, bahwa sebenarnya bekerja di dunia korporat itu ada baiknya juga. Anda dikit-dikit experience ya, merasa bahwa ketika Anda mau jadi seorang pengusaha, Anda harus belajar dulu dari bawah. Dan ketika kita menjadi seorang pekerja, ketika saya bekerja sama orang, saya memulai juga dari level yang bawah gitu. Saya jadi seorang sales, kemudian jadi seorang sales manager, dan puji Tuhan, puji syukur luar biasa itu. Saya pernah dalam satu keadaan sesi, saya punya prestasi itu melebihi atasan saya, sehingga saya diangkat menjadi kepala cabang termuda saat itu. Waktu itu di bidang apa? Di bidang asuransi. Asuransi. Dan life insurance. Dan
Saya bahkan pernah menjadi seorang the youngest vice president dalam sebuah organisasi organisasi asuransi asuransi joint venture di Indonesia. Dan setelah di asuransi itu sempat ke properti juga. Oh iya, jadi saya sebenarnya pernah memang awal sekali saya bekerja itu waktu di Indonesia itu saya bekerja dengan sebuah perusahaan konsultan properti dari Australia. Dan kemudian dalam seiring perjalanan waktu saya sungguh merasa terblessing, terberkati karena saya adalah karyawan pertama di perusahaan itu, tapi akhirnya saya bisa menjadi seorang partner. Dan bahkan saya masih mengkeep relationship maintenance business dengan teman-teman saya tersebut sampai hari ini. Luar biasa, dan tidak cukup sampai di situ. Setelah mempunyai prestasi yang luar biasa di jenjang karir profesional, saya dengar bro ada seorang pembelajar. Jadi nggak cukup sampai di situ, sempat sampai ke Tibet ya. Oh iya. Saya dengan ini namanya unik sekali, boleh dibicarakan. Iya. Memang gini, nama lengkap apa saya. Yang membuat bro bisa mau ke Tibet dan sebagainya. Jadi awalnya begini, itu sebenarnya hanyalah awalnya iseng-iseng aja sebenarnya. Kita memang ada sebuah panggilan hidup lah. Ya, saya seorang yang tanda kutip pembelajar. Orang tua saya selalu mengajarkan bahwa belajarlah sampai tiada batas. Pembelajaran tiada batas. Kata orang belajar sampai ke negeri China gitu. Betul. Kalau saya bilang saya sudah sampai ke China, saya mau lebih lagi. Apa yang lebih tinggi dari China? Oh, itu Bhutan dan Tibet. So that's why saya coba aja karena memang waktu itu kebetulan adalah bukan kebetulan. Saya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, dan memang ada keluarga saya yang punya silsilah keluarga dari Tibet dan termasuk keluarga kerajaan di sana. Tapi bukan buat itu. Waktu itu hanya mencoba sesuatu yang dimulai dari sesuatu yang ingin tahu. Saya belajar, dan waktu itu belajar sama jadi saya belajar di sebuah kita sebut Palyu. Kalau Palyu itu mungkin pesantren lah kalau di ini. Itu adalah pesantren yang cukup besar di sana, karena di Tibet itu ada ribuan pesantren, sekitar ribuan Palyu. Palyu saya itu adalah namanya Tartang Monasteries, di mana di situ adalah yang menjadi headnya adalah salah satu murid langsung dari Dalai Lama. Jadi sehingga dikasih satu nama. Nama lengkap saya adalah Urgyen Rinchen Sim. Jadi Urgyen itu artinya berani atau kesatria, dan itu merupakan salah satu kalau di Indonesia dia bisa level dengan Raden atau Kanjeng Ratu Mas Gunung, atau seperti Lord yang bangun. Memang satu nama yang didapat pada saat belajar di Tibet. Dan itu nama penguatan, istilah baptized name dan penguatan, dan merupakan juga sebuah tanda kutip gelar kehormatan buat saya. Dan kalau mungkin di Indonesia selevel dengan kita bilang tadi teman-teman menyandang gelar Raden atau Kanjeng Ratu Mas dan satu blessing yang luar biasa. Dan Ya. saya dengar bro kan seorang entrepreneur sukses ya, dimana saat ini malah terjun ke dunia training. Kira-kira apa yang mendrive bro sehingga dari seorang entrepreneur yang sudah lumayan, yang sudah mapan dan masih mau masuk dunia training? Jadi gini Bro Rudi, sebenarnya training just a passion for me gitu kan. Adalah sebuah panggilan itu di mana puji syukur memang bisnis saya cukup berjalan lancar dan masih tetap berkembang dan hari ini masih perlu banyak belajar. Tapi dalam perjalanan saya sebagai seorang entrepreneur, saya melihat bahwa banyak sekali generasi-generasi yang lebih muda dari saya yang mungkin semangat sudah loyo, mulai loyo dan perlu sedikit diberi pencerahan atau inspirasi. Sehingga ada panggilan. Betul. Kita tahan dulu bro, kita akan kembali sesaat setelah komersial break berikut ini. Terima kasih.